Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori rumah masyarakat. Sebelumnya, ini hadir semua? Alhamdulillah ya. Oke, baik teman-teman. Barangkali sebagai penyemangat ini, sebelum kita mulai ke materi, kami harus mengenali dulu apa ya itu teori rumah masyarakat Islam. Karena teman-teman ini calon-calon orang yang akan memimpin di masyarakat, yang akan mengembangkan masyarakat, terutama masyarakat Islami yang moderat, dinamis, dan efisien. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya, ini slide pertama teman-teman ada teori pembangunan masyarakat ya. Ini gambarnya sudah dicetak biru semua. Ini kemandirian masyarakat yang berpartisipasi kesejahteraan dan berkelanjutan. Artinya pengembangan teman ketika mengembangkan satu masyarakat, masyarakat itu berkelanjutan, bukan hanya sementara. Kita itu kan kadang kalau PPL, KM tidak bisa mengembangkan, tapi itu kan sifatnya hanya sementara, tidak berkelanjutan, ya kan? Nah, ini mungkin kan semester akhir nanti teman-teman akan simulasi praktek pengembangan di masyarakat. Nah, ini deskripsi singkatnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang sekarang berkelanjutan ini nanti kita bisa praktekkan untuk studi selanjutnya. Baik, selanjutnya teman-teman ini ada, nah, kelihatan jelas gambarnya? Banyak warnanya ya. Nah, ini kayak sekolah kita atau ini mahasiswa. Dan ini apa saja sih yang diteliti di masyarakat itu supaya kita bisa mengembangkan teori dengan sempurna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjembatani jurang timbangan menuju visi kesejahteraan. Jadi nanti goalnya visinya ke sini, kesejahteraan masyarakat. Kira-kira sekarang sudah belum masyarakat? Belum ya? Apalagi bagian kan BBM. Nah, ini teman-teman pertama realita akar rumputnya. Apa nih permasalahannya? Ya, kita teliti dulu ketimpangan sosial dan ekonomi yang melebar, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Biasanya di masyarakat ini ada yang unsur ini. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Ini akar masalah dulu nih. Ya, kalau mau mengembangkan satu masyarakat, akar realita akar rumputnya itu diketahui dulu. Nah, baru kemudian ini solusinya. Solusinya apa? Nih. Ya, solusi pengembangan masyarakat hadir sebagai intervensi sistematik, bukan sekedar bantuan kualitatif, melainkan rekonstruksi kapasitas masyarakat. Maksudnya bantuan kualitatif ini bantuan yang instan gitu. Jadi masyarakat tidak dirangsang untuk bisa memancing, tapi tidak langsung dikasihkan, jangan langsung habis. Tapi kalau dikasih pancing kan awet. Gitu. Maksudnya tujuannya seperti itu. Kenapa sekarang tuh ada program-program untuk pengembangan masyarakat dengan ada operasi, ada MBB, itu maksudnya supaya berkelanjutan, bukan hanya bantuan yang instan langsung. Berarti ya, termasuk teman-teman juga beasiswa nih, kan ada yang beasiswa dapat tuh. Kalau beasiswanya diputar atau dikembangkan, bukan hanya sekedar beasiswa berbentuk uang, itu bisa berkelanjutan, Pak. Ya, bisa terus langsung berkembang. Terus nanti teman-teman punya misi masa depan. Misinya apa? Kita mengembangkan masyarakat ini, masyarakat misalkan Pulau Sunda, masyarakat Pulau Jawa apa? Pembangunan yang sepenuhnya berbasis partisipasi. Biar masyarakat itu ikut gotong royong, jalan kita aja yang capek. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa ngajak masyarakat untuk gotong royong, kerja bakti, berarti sudah sukses. Masyarakat yang berdaya dan mandiri. Masyarakat tidak pernah mengemis bantuan, tidak pernah mengandalkan orang lain untuk dan lain. Dia bersuasembada pangan, ekonominya ya hasil kerja keringat sendiri. Harus bisa seperti itu. Terus ketiga, kesetaraan akses untuk seluruh lapisan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Ini lagi miskin, janda-janda, tua, misalkan ekonominya merosot, kita angkat. Jangan sampai satu kaya, satu miskin. Nah itu kan berbahaya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman. Terakhir, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Nah, ini kata-kata hari ini teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil
ya mengembangkan manajemen masyarakat. Paham ya? Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Ya, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Jangan mau setir, jangan mau diperbudak, jangan mau apa-apanya. Kita menentukan nasib kita sendiri dengan bersama maksudnya seperti itu. Nah, teman-teman sebagai fasilitator saja, ya, sebagai fasilitator saja, karena teman-teman akan pulang ke desanya masing-masing. Oke, paham ya? Paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali silakan. Oke, Ustaz. Oke, baik. Ini ada di sini sebenarnya. Nanti kita tampilkan dulu. Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman manfaatnya. Kalau teman-teman sudah berhasil mengembangkan masyarakat yang tadi punya masyarakat yang bisa menentukan arahnya sendiri, maka pengentasan kemiskinan di situ akan terjadi. Ya. Kemudian akselerasi ekonomi lokal UMKM akan berjalan dengan terukur dan teratur, ya. Dan peningkatan kualitas SDM yang tadinya nggak sekolah, yang tadinya nggak bisa pengrajinan, nanti dilatih itu kan ada yang merokan gitu sana tuh, ya. Nah, nanti ini akan dilatih teman-teman kalau sudah berhasil memanage. Kemudian pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pembangunan fasilitas masyarakat itu nanti akan dibangun bersama, gorong-gorong, terus saung ronda dan lain-lain. Pokoknya gotong royongnya akan berlanjut. Di antaranya 4 ini. Sebenarnya masih banyak, tapi kita tampilkan saja. Oke, satu lagi barangkali. Izin bertanya Pak. Ini kan Ya. Mengenai yang tadi sudah dipaparkan, pasti ya ada faktor-faktor. Nah, yang saya tanyakan mungkin faktor terbesar hambatan dalam mengembangkan masyarakat tersebut. Faktor terbesar dalam hambatan mengembangkan masyarakat. Oke. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, ini. Kalau teman-teman melihat runtut dari sini, faktor yang pertama yang paling besar itu kemunculan konflik sosial horizontal. Ini PR-nya dua, teman-teman. Teman-teman mengembangkan, tapi di situ ada masalah. Ada masyarakat yang bertengkar. Berarti kita harus selesaikan dulu. Gak perlu di PR-nya. Ya. Nah, ini makanya kenapa tadi ada mata kuliah manajemen konflik tadi itu untuk menyelesaikan dulu. Konfliknya selesaikan dulu baru mengembangkan. Karena kita kan bicaranya pengembangan, tapi harus selesaikan dulu masalahnya. Berarti double kita. Kalau urutan ini ya, makanya faktor ini ya bisa diurut dengan sesuai permasalahannya. Tapi kalau di sini ya ini sebenarnya besar semua. Tapi biasanya kalau yang ini lebih sensitif nih. Tiba-tiba kesitu lebih kamar, lebih tawuran, kan repot. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke? Nah, nih teman-teman sudah selanjutnya teman-teman, setelah kita sudah bisa menganalisis, memberikan solusi, ya kemudian mulai aksi, ini kita harus mengetahui dinamika lapangan, faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Pasti karena kita kan butuh bantuan orang untuk mengembangkan masyarakat itu. Berarti butuh faktor pendorong. Gitu, ya. Nah, faktor pendukungnya apa? Ini tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Kalau masyarakat sudah kompak, ya sudah satu komando, maka teman-teman itu berarti bisa nanti dibuat faktor sebagai pendorong atau pendukung. Kuatnya modal sosial dan tingkat kepercayaan warga. Donatur biasanya di sini, tapi dari warga donaturnya, ya biasanya donatur baik sumbangsi harta ataupun pemikiran, ya. Kan banyak di masyarakat itu donatur biasanya Pak Haji atau yang punya perusahaan itu kan. Nah, kemudian kaum intelektual menyumbang pemikirannya, nah, itu sudah termasuk donatur. Jadi bukan hanya harta saja. Kehadiran pemimpin lokal dan pemimpin lokal yang visioner, artinya pemimpin lokal yang bisa diajak kerjasama untuk memajukan. Kan ada orang tuh putra bangsa, putra daerah, putra desa, tapi dia nggak mau membangun di desanya. Lebih memilih di luar. Dan cari orang yang pengen mengembangkan desanya, yang visioner, yang punya misi ke depan visioner. Desa ini menjadi apa? Desa wisata, atau desa kuliner, atau desa apa? Nah, kayak KDM. Nah, itu salah satunya contoh itu ada visinya ke depan, visioner. Oke, terus
dukungan regulasi strategi dari pemerintah. Nah, nanti teman-teman juga bisa sebenarnya meminta bantuan pemerintah, tapi ini opsi terakhir teman-teman. Ketika teman-teman sudah nggak ada yang bisa dilakukan lagi, sudah tidak mampu, sudah dilakukan semua, maka ini opsi terakhir. Awas ya, ini pemerintah opsi terakhir. Jangan selalu langsung pemerintah. Paham ya? Itu seorang pengembang yang luar biasa. Faktor penambatnya ini munculnya konflik sosial horizontal. Nah, tadi kan ada manajemen konflik. Nah, ini konflik muncul di masyarakat biasanya. Saling salah paham, ada yang mampu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti sering muncul. Ya, mentalitas yang tergantung akut terhadap bantuan luar. Ini tadi yang dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit paling itu ada biasanya. Ini dikit-dikit begini, tapi di atasnya sendiri teman-teman sama masyarakat. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Barangkali ya, contohnya kurang, sekolahnya putus atau apalah ya, dulunya nggak sekolah kan, itu bukan kaum terpulang kayak kita begini. Ini biasanya orang-orang tua dulu yang sekolahnya mungkin rendah banget. Ya. Keterbatasan infrastruktur fisik dan sumber daya alam. Berarti pembangunannya agak lumayan tertinggal, sumber daya alamnya juga nggak banyak, kalau punya jagung, punya kebun, biasanya begitu. Nah, itu tantangan buat kita teman-teman, ya untuk mengembangkan masyarakat itu. Paham ya? Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya siang hari ini. Ini presentasi terakhir teman-teman, terima kasih ya atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami terangkan tadi sudah bisa dipahami dan dijalankan. Nanti tugasnya akan saya kasih tahu unsur di grup masing-masing ya. Oke, terima kasih. Dan akhir kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.